ada yang hadir dengan pergumulan pribadi masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab pergumulan itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Bapa, pagi hari ini hamba menyerahkan hidup hamba sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Hamba sadar bahwa hamba tidak lebih dari jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Dan kami mau belajar duduk di dalam hadirat Tuhan, datang di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hamba meminta kepadamu, taruh perkataan-Mu di bibir mulut hamba, supaya setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia, tetapi isi hati Tuhan yang Tuhan mau ingin perdengarkan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami Bapa di surga, jika Engkau mendapati kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami, supaya kami diberkati dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah memberikan kesempatan bagi STT Jeffrey ini datang. Saya datang sebagai utusan dari STT Jeffrey karena setiap 6 bulan STT Jeffrey pelayanan di setiap jemaat yang ada di Jabodetabek 1. Dan sebenarnya bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan di sini. Sebenarnya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta, Bapak Dr. Willy Octavianus, dan saat ini karena STT Jeffrey Jakarta ada pelayanan mission trip di Kalimantan, dan Bapak Rektor kami atau Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta ikut tim, dan beliau meminta saya untuk menggantikan beliau menyampaikan firman Tuhan. Salam dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta kepada jemaat yang ada di Antioquia, Pasar Minggu. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memperkenalkan nama saya. Mungkin ini yang kedua kali saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Ebrianus Liwuto. Saya sudah punya istri dan punya anak satu. Anak saya baru lahir kemarin bulan Februari. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan seorang putri yang cantik kepada keluarga kami. Saya berasal dari Ambon. Ya, saya lahir di Ambon, tapi orang tua saya dua-duanya orang Sulawesi Tenggara. Jadi saya orang Ambon karena saya lahir di Ambon. Kemudian istri saya orang Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor, kampungnya Kampung Lepak Aru. Yaitu perkenalan singkat dari saya. Kiranya Bapak Ibu kalau bertemu saya di jalan bisa menyapa saya. Nama saya panggilan Ebri. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya diberikan tema oleh gembala di tempat ini adalah tentang melayani sebagai gaya hidup. Melayani sebagai gaya hidup. Ketika saya menerima tema ini dari Bapak Gembala, saya berpikir bahwa melayani sebagai gaya hidup, bagaimana cara kita melayani sebagai gaya hidup? Banyak sekali gaya hidup yang kita anut di dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita memilih pakaian, kita milih pakaian seperti apa? Dan tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya, melayani sebagai gaya hidup. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini, jemaat Antioquia, sudah menjadikan melayani itu sebagai gaya hidup. Karena Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam dunia ini, satu tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati kita. Hati Tuhan.
bukan hati kita. Ketika Bapak Ibu mendengar melayani sebagai gaya hidup, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ayo, ketika mendengar melayani sebagai gaya hidup, apa yang ada di benak kita? Seringkali kita berpikir bahwa melayani itu identik dengan mereka yang hamba Tuhan. Mereka yang pendeta, mereka yang penginjil, ya, mereka yang memberikan diri mereka sebagai hamba Tuhan. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, melayani memiliki makna yang luas. Ya. Bukan hanya sebatas pendeta atau penginjil. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Di sana mengatakan ayat 45 saya baca, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia di sini menunjukkan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita sanjung, yang kita tinggikan. Tadi saya katakan bahwa seringkali kita berpikir melayani itu mereka yang ada di gereja, ya, sebagai pendeta, sebagai penginjil. Namun saya mau katakan melayani di sini sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Setiap orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, Bapak Ibu, ya, kita yang ada di dalam ruangan ini dikatakan pengikut Kristus kan? Kalau bukan pengikut Kristus, ngapain ada di gereja? Kan? Setiap pengikut Kristus harus siap melayani. Harus siap melayani. Kalau tidak mau jadi pengikut Kristus, pasti dia tidak mau melayani. Tuhan kita aja, Tuhan yang raja di atas segala raja, dia punya segala isi dunia ini, mau melayani kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, melayani itu mencakup semua lini kehidupan kita. Mencakup semua profesi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya mau katakan, ketika kita melayani, jika kita ditempatkan profesi kita sebagai guru di sekolah, atau profesi kita sebagai karyawan di sekolah, profesi kita sebagai tenaga PNS di kantor, Tuhan taruh kita di sana sebagai hamba-hamba Tuhan. Tadi saya katakan bahwa setiap pengikut Kristus harus melayani. Tunjukkan bahwa ketika saya menjadi guru dengan hati seperti Kristus. Ketika saya menjadi karyawan, saya harus menunjukkan sikap hati karyawan seperti Kristus. Ketika saya jadi, ya, petani atau nelayan, ya, di sini tidak ada petani, tidak ada nelayan, berikanlah pelayanan itu semaksimal mungkin seperti Kristus. Di mana Tuhan tempatkan kita sebagai profesi apapun itu, Tuhan mau supaya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tadi ayat 45 katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Artinya, bukan untuk dilayani di sini jadi hamba. Hamba seringkali identik dengan apa? Kita tidak punya harga, ya. Seringkali orang selalu memandang hamba itu hal yang terendah. Ya. Kalau di kalangan Yahudi, hamba itu tidak punya harga diri, ya. Dia harus menjadi jongos bagi tuannya. Kenapa Tuhan melakukan itu? Kenapa Tuhan tidak datang sebagai presiden? Kenapa Tuhan tidak datang sebagai raja langsung duduk di taktanya gitu, ya? Tuhan mau menunjukkan kepada kita
bahwa Dia juga mengasihi hamba-hamba. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani sebagai gaya hidup itu Tuhan tempatkan kita di mana kita ada. Tuhan mau kita menjadi berkat di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Kita hidup, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus melayani. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Orang percaya itu identik dengan kata melayani. Ya. Saya mau katakan bahwa orang percaya itu identik dengan kata melayani. Karena Tuhannya pun melayani. Tuhannya bukan jadi bos. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, ketika Tuhan bertemu dengan seorang perempuan di sumur, ya, Tuhan tahu bahwa dia adalah perempuan yang berdosa. Tuhan melayani karena Dia mengasihi jiwa-jiwa. Ketika Tuhan menjumpai perempuan itu, apakah Tuhan langsung menuding dia bahwa, "Hei, kamu perempuan yang nakal"? Ya. Tidak. Tetapi Tuhan mengasihi jiwa yang terhilang. Tuhan melayani dia dengan sepenuh hati. Tuhan mau memenangkan jiwanya. Seharusnya itu yang kita lakukan kepada orang yang kita layani. Sebenarnya Bapak Ibu, ada saja Tuhan tempatkan orang-orang kepada kita untuk kita layani mereka. Hanya kita tidak peka. Ya. Kalau yang jadi guru sekolah minggu, anak kecil adalah orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita untuk melayani. Kalau Bapak Ibu di tempat kerja, ada orang-orang yang pasti Tuhan kirim untuk kita layani secara pribadi. Tuhan mau kita melayani mereka dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dan mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk melayani. Pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak melihat status sosial. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita belajar dari manusia, kita bisa kecewa Bapak Ibu, ya. Kalau kita melihat manusia, contohnya, ya Bapak Ibu lihat saya, Pak Ebri itu rajin melayani di gereja. Ketika ada masalah yang menimpa saya, Bapak Ibu pasti akan kecewa karena melihat saya manusia. Tetapi ketika Bapak Ibu melihat Tuhan sebagai teladan, Bapak Ibu melayani, pasti Bapak Ibu tidak akan kecewa. Karena Bapak Ibu sadar bahwa pelayanan itu adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak melihat status sosial seseorang ketika dia mulai melayani. Dia tidak melihat status sosial orang kaya atau orang miskin, ya. Dia tidak melihat itu anak kecil atau orang tua, tetapi dia mau menunjukkan kasihnya kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi manusia bukan semata-mata untuk mencari nama baik ataupun kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kita melayani di gereja ini, jangan kita mencari kepentingan diri sendiri atau pujian atau nama baik dari siapapun. Karena pelayanan seperti itu Bapak Ibu
akan hanya sementara. Kalau kita mencari puji, ya, kalau kita mencari nama di dalam pelayanan seperti itu akan sementara. Tetapi kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan mempercayakan pelayanan-pelayanan yang berikutnya. Karena Tuhan berkata bahwa setiap orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Bapak Ibu ingat tentang perumpamaan talenta? Ya, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Yang 1 talenta dia pergi kuburkan. Yang 2 kembangkan, yang 5 dia kembangkan. Akhirnya Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Ada orang yang melayani, Bapak Ibu, dia melihat manusia. Ketika dia tidak dipuji, dia mulai patah semangat. Dia tidak mau melayani lagi di gereja. Percuma saya melayani, saya kok tidak dipuji. Ada juga yang melayani ingin dihargai. Saya sudah melayani capek-capek di gereja tapi tak dianggap oleh Pak Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita tidak seperti itu. Ya, dia melayani dengan sepenuh hati. Tadi saya katakan bahwa kan kita pengikut Kristus. Siapa yang kita teladani dalam melayani? Tema bulan ini ya, mungkin atau tema tahunan, melayani sebagai gaya hidup adalah tema yang sangat luar biasa. Di sini mengajarkan kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang punya kerendahan hati yang bisa melayani. Karena kalau tidak punya kerendahan hati, mana mungkin dia bisa melayani. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati di dalam melayani Dia. Jadi bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah siap melayani Tuhan Yesus? Karena ada banyak orang yang mau melayani tetapi tidak mau berkorban. Ada banyak orang yang mau melayani tetapi tidak mau capek, ya. Ada banyak orang juga yang mau melayani tapi masih memikirkan diri sendiri. Kita ada di posisi yang mana? Ya. Karena pelayanan itu butuh pengorbanan. Ya, kita mau capek, waktu kita tersita. Ya, Bapak Gembala pasti di sini ketika mau tidur ada yang telepon tengah malam, Pak, anak saya sakit, tolong datang doakan anak saya. Pasti Bapak Gembala akan datang tengah-tengah malam. Wah, tersikta. Jadi melayani Tuhan itu seluruh hidup kita direnggut untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau menjadikan itu sebagai gaya hidup. Seluruh waktu kita, seluruh keinginan kita ya direnggut untuk melayani Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Amin. Amin. Saya percaya bahwa jemaat di sini sudah siap. Makanya diambil tema ini melayani sebagai gaya hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau cerita sedikit. Waktu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, hari Kamis saya dengan istri pergi bawa anak untuk periksa di poli gastro dan tiba-tiba anak saya dibilang harus rawat inap. Ya, Bapak Ibu. Waktu dibilang harus rawat inap, langsung saya kepikiran bagaimana dengan pelayanan saya hari Minggu di jemaat GKI Antioquia.
Saya diskusikan dengan istri saya bilang, bagaimana? Hari Minggu kan saya pelayanan, apakah istri saya bilang, jangan dulu, jangan dipikirkan. Nanti setelah rawat inap, baru kita pikir sama-sama. Terus Bapak Ibu, di ruang rawat inap, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan semoga besok sudah bisa pulang. Karena hari Minggu saya harus pelayanan di Jemaat Antioquia. Enggak mungkin saya harus telepon Pak Gembala di tempat ini untuk batalin. Pasti beliau akan pusing cari yang lain. Jadi akhirnya hari Jumat kemarin kami disuruh pulang. Puji nama Tuhan. Ya. Dan posisi anak saya masih sakit. Namanya kita dipanggil untuk melayani. Tuhan bilang barang siapa mengasihi sesuatu atau mengasihi ayah dan ibunya, istri dan anaknya melebihi aku, dia tidak layak bagiku. Artinya bukan kita menelantarkan istri anak kita atau keluarga kita. Tuhan mau dia yang diutamakan, dia yang satu-satunya. Jadi ingat Bapak Ibu, kehidupan kita semua ini ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah panggil kita untuk melayani, kita jangan mundur. Tuhan mencari orang-orang yang mau melayani dengan tulus dan siap menderita baginya. Jadi orang yang melayani Tuhan itu tidak seterusnya enak-enak, ya. Tetapi dia harus menderita. Kita melihat di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua orang yang melayani Tuhan, mereka mengalami penderitaan. Tidak ada yang enak-enak. Karena itu harga yang harus dibayar oleh pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam melayani Tuhan kita harus memiliki prinsip dalam melayani Tuhan. Di dalam Alkitab banyak mencatat orang-orang yang melayani Tuhan dan menjadikan itu sebagai gaya hidupnya. Yang pertama kalau kita baca, saya mengambil contoh, ada banyak ya. Saya mengambil contoh yang pertama ada Samuel. Bapak Ibu pasti tahu cerita Samuel ini, ya. Dia adalah anak permintaan, ya. Ibunya bernama Hana dan bapaknya bernama Elkana. Samuel ini ketika lahir, ibunya itu sudah berjanji kepada Tuhan akan menyerahkan Samuel ke sinagoge untuk melayani Tuhan. Jadi ketika Samuel lahir, ketika Samuel sudah disapi, tidak lagi minum ASI dari orang tuanya, mungkin kira-kira diperkirakan anak itu berumur 3 tahun, orang tuanya itu sudah membawa Samuel untuk melayani di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu di sini yang punya anak, ketika sudah umur 3 tahun, rela nggak bawa anaknya jadi koster di rumah Tuhan? Kita melihat bahwa Hana dan Elkana memiliki gaya melayani sebagai gaya hidup. Makanya anak mereka masih kecil, masih umur 3 tahun sudah dibawa ke Imam Eli untuk melayani. Ketika Samuel melayani Tuhan, Bapak Ibu, di sana pelayanan yang dilakukan oleh Samuel adalah dia tukang buka pintu pagi hari. Ya. Dia buka pintu. Itu pelayanan yang dilakukan oleh Samuel. Dan Samuel melakukan ini dengan setia sampai dia diangkat Tuhan menjadi imam atas Israel. Jadi Bapak Ibu, dalam melayani Tuhan kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut bahwa nanti
Ketika saya melayani Tuhan, apa yang saya dapat? Ada banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Mereka lihat yang terjadi saat ini, ya. Mereka tidak melihat yang terjadi ketika di kehidupan berikutnya. Jangan kita berkata, saya melayani Tuhan, apa yang saya dapat? Saya melayani Tuhan, makin hari hidup saya makin susah. Ada yang kayak gitu. Sehingga meninggalkan pelayanan. Ngapain saya melayani Tuhan? Saya melayani Tuhan, saya tetap sakit kok. Saya melayani Tuhan, anak saya tetap sakit. Saya melayani Tuhan, ekonomi saya tidak tetap bagus. Begini-begini aja. Yang dilihat itu kehidupan yang sekarang. Tapi tidak dilihat kehidupan yang akan datang. Karena kita tidak hidup selamanya di dalam dunia ini Bapak Ibu. Ya. Seringkali kita seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu, mari kita mengubah paradigma kita di dalam melayani. Kalau kita mau menjadikan melayani sebagai gaya hidup. Meskipun kehidupan kita di dalam dunia ini tidak berubah, kita tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu tahu lagu yang berkata, meskipun Tuhan tak menjawab doaku, meskipun Tuhan tidak menjawab doaku, meskipun Tuhan tidak menjawab pergumulanku, tetapi tetap percaya, tetap melayani Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita setia di dalam perkara kecil. Nanti Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan tidak sembarang memakai orang Bapak Ibu. Ya. Seringkali manusia menilai apa yang ada di depan. Tetapi Tuhan menilai hati kita. Ya. Meskipun kita punya banyak uang, kita memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalau kita melayani Tuhan, hati kita tidak beres, Tuhan tidak akan memilih kita. Jadi Tuhan mau hati kita perbaharui sebelum kita melayani Dia. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, di sana ada satu tokoh Alkitab. Dia adalah orang yang selalu menganiaya orang Kristen. Dia kalau dengar orang Kristen, dia benci banget. Dia mau membunuh orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan menangkap orang itu, ya, dia bernama Paulus. Ketika Tuhan menangkap hatinya, Tuhan mengambil dia untuk menjadi pelayannya. Kita melihat bahwa Rasul Paulus, kalau kita membaca, ada 13 kitab yang dia tulis di dalam perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu baca, Rasul Paulus adalah rasul yang teruji integritasnya di hadapan Tuhan dalam hal melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, integritas sangat diperlukan dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus itu integritasnya sudah teruji. Ya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus bukan orang biasa-biasa. Dia orang yang sangat menguasai hukum Taurat. Ketika Tuhan menangkap hatinya, dia memberikan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Dia meninggalkan segala sesuatu yang dia punya. Bahkan dia anggap bahwa itu adalah sampah. Karena ketika dia mengalami Tuhan, dia merasa seperti orang yang tidak memiliki apa-apa.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya segala sesuatu di dalam dunia ini, jangan kita anggap sepenuhnya bahwa itu milik kita. Karena Tuhan bisa membalikan segala sesuatu. Kita harus merasa kosong di hadapan Tuhan. Karena orang yang mau melayani Tuhan, kalau dia tidak merasa bahwa dia kosong di hadapan Tuhan, meskipun kita orang pintar, ya, kita harus merasa kosong di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengisi hikmat-hikmat baru yang darinya kepada kita. Paulus merasa bahwa saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Paulus memberikan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Makanya moto Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini moto Rasul Paulus. Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, yang menjadikan firman ini sebagai moto hidup, ada? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau baca ayat ini agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena orang tidak berpikir bahwa kematian adalah keuntungan. Bahkan orang berpikir bahwa kematian sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Banyak orang berpikir begitu. Kalau saya mati, nanti saya masuk surga atau masuk neraka ya? Karena dia tahu selama dia di dalam dunia ini dia buat apa. Ya. Dia sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau belum? Dia sudah menjadikan melayani sebagai gaya hidup atau belum? Rasul Paulus katakan, ini karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia yakin bahwa selama hidupnya dia sudah memberikan untuk Kristus. Sehingga ketika Rasul Paulus katakan mati adalah keuntungan, itu bukan hal yang sangat menakutkan bagi dia. Karena Rasul Paulus yakin ketika dia mati, dia akan kembali ke sorga, bertemu dengan Bapa di sorga. Dan Rasul Paulus bisa mempertanggungjawabkan, selama hidup saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, dan saya sudah melakukan ini. Dan Tuhan tahu. Dan makanya dia katakan bahwa mati adalah keuntungan bagi saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Paulus melakukan ini? Mengapa Rasul Paulus katakan ini? Saya mau katakan Bapak Ibu. Orang yang menjadikan melayani sebagai gaya hidupnya, dia adalah orang yang sudah mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, siapa yang dia layani. Kalau kita mau menjadikan gaya hidup melayani sebagai gaya hidup kita, kita harus mengenal Tuhan dulu. Ya. Kita harus mengasihi Tuhan dulu. Kalau tidak, pelayanan yang kita lakukan nanti akan biasa-biasa aja, datar gitu. Terus kebanyakan kayak gitu, di gereja gitu-gitu aja pelayanannya, lebih baik saya pelayanan di sini. Ada banyak anak muda kayak gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau mereka yang sudah punya skill bermain musik bagus gitu ya. Dia merasa bahwa di gereja main musiknya biasa-biasa gini-gini. Saya pergi aja lah pelayanan main di luar, melayani di luar. Kalau kita belum mengenal dan mengasihi Tuhan, gaya hidup melayani itu kita tidak bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mengenal Dia. Karena pengenalan akan Tuhan membuat seseorang akan mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Paulus itu bekerja bagi Tuhan karena dia sudah mengenal Tuhan.
Paulus bekerja keras untuk membawa sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan, karena Paulus tahu bahwa Tuhan mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Motivasi kita melayani untuk apa, Bapak Ibu? Motivasi kita melayani untuk apa? Kalau motivasi kita melayani untuk jiwa-jiwa yang terhilang, kita akan bersungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Karena tujuannya hanya satu, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya nanti di surga saya bisa melihat Ibu Gembala gitu ya. Nanti di surga saya bisa melihat Bapak yang main keyboard tadi. Gitu. Karena satu motivasi, mengasihi jiwa-jiwa, biar kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah ada di sorga nantinya. Kalau ditanya, nanti kalau mati mau masuk surga atau masuk neraka? Banyak orang akan pilih masuk surga. Tapi selama di dunia apa yang dia buat? Pergi ke gereja nggak pernah gitu ya. Emang punya orang dalam masuk surga. Di dunia ini punya orang dalam bisa masuk pekerjaan gitu ya. Tapi di surga sana nggak ada orang dalam, nggak pakai surat orang dalam, nggak pakai amplop, nggak bisa. Malaikat nggak bisa disuap. Kebanyakan kayak gitu. Mati mau masuk surga atau masuk neraka. Ada juga yang nanti sudah sakit, dia berjanji, Tuhan, nanti kalau aku sudah sembuh, saya mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Gitu. Ada yang seperti itu, karena sudah sakit keras, berjanji ke Tuhan, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan kasih sembuhkan, berjalan waktu 2 tahun, 3 tahun dia masih tetap melayani. Tiba-tiba menghilang lagi dari gereja. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Tuhan kita memiliki perasaan seperti kita semua. Kita harus seperti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Sehingga kalau kita bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kita tidak akan takut kematian itu. Karena kita sudah memang betul memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak jiwa yang terhilang. Ini kita sudah ada di zaman akhir. Bapak Ibu lihat perang, kalau lihat IG, Israel dengan Iran, perang terus. Dunia tidak akan semakin baik, Bapak Ibu. Dunia tidak akan kita merasa bahwa ke depan nanti akan lebih baik, Tidak, Alkitab sudah katakan bahwa tanda-tandanya sudah nyata. Kemarin kan COVID, sudah ada COVID. Mari kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan, supaya kita mempercepat kedatangan Tuhan. Gaya hidup melayani ini harus semakin giat di dalam kehidupan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa umur kita hanya 70 sampai 80 tahun. Kalau sudah lebih dari 70, itu adalah bonus. Selebihnya adalah penderitaan. Siapa di sini yang mau hidup sampai 100 tahun? Siap menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayanilah selagi kita masih kuat. Jangan memberikan diri kita kalau kita sudah sakit baru kita mau melayani. Itu salah. Itu sudah terlambat. Jangan kasih Tuhan yang sisa-sisanya. Masih muda, pergi ke sana, pergi ke sini, gak mau peduli dengan pelayanan. Nanti sudah tua baru, saya mau melayani lah. Semua dekat mati, sudah bau tanah gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Masih muda, habiskan waktu di luar. Tidak mau melayani Tuhan.
Kalau anak-anak muda di sini banyak yang melayani Tuhan, itu puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang masih remaja sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan, puji Tuhan. Kita sebagai orang tua harus tetap mendukung mereka supaya mereka bisa menemukan talenta mereka untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Harusnya kita sebagai orang tua sejak dini sudah menanamkan bagaimana cara melayani Tuhan. Kekayaan di dalam dunia ini yang kita punya tidak akan menjamin kehidupan anak kita. Karena hanya Tuhan sajalah yang menjamin kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba Bapak Ibu lihat orang yang ada di dalam dunia ini yang kaya sekalipun, dia akan hidup selamanya? Tidak kan? Dia memiliki banyak uang, banyak harta, dia tidak akan hidup karena harta tidak bisa membeli kehidupan. Jadi selama kita masih hidup, berikanlah diri kita untuk melayani Tuhan. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh, berlomba-lomba di dalam melayani Dia. Tadi satu, kita harus mengenal Tuhan dulu, kita harus mengasihi Dia, baru kita bisa melayani Tuhan. Baru kita bisa menjadikan gaya hidup melayani itu di dalam diri kita. Kalau kita, Bapak Ibu, kita tidak akan sanggup melayani Tuhan. Kita bisa cek diri kita masing-masing. Selama ini saya pelayanan untuk apa? Bapak Ibu bisa menjawab di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Selama ini saya melayani untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri, untuk nama baik, untuk terlihat aktif di dalam pelayanan gereja, atau karena aku mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari renungkanlah di dalam diri kita. Berikanlah diri kita untuk melayani Tuhan. Toh kita selamanya tidak ada apa? Kita enggak hidup selamanya di dalam dunia ini. Ya. Karena kalau kita berjuang terus untuk mencari kesejahteraan di dalam dunia ini, itu semua akan hampa. Ya. Itu semua akan hampa. Tetapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, meskipun dia punya banyak kekayaan, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu untuk mempertahankan hidupnya di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa sulit sekali orang kaya masuk surga. Kenapa Bapak Ibu? Sulit sekali orang kaya masuk surga. Ayo. Karena harta itu udah mengikat hatinya. Ya. Tetapi ada orang-orang kaya yang memberikan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Dia tidak perhitungan karena dia sudah mengalami dan mengasihi Tuhan. Kaya itu tidak salah. Yang salah kalau kita mengikat hati kita kepada kekayaan itu. Tuhan mau supaya kita kaya, supaya kita bisa melayani dengan kekayaan yang kita punya. Supaya kita bisa memberkati orang. Karena Tuhan mau semua, Tuhan itu harus produktif, harus punya uang supaya bisa melayani. Tetapi jangan mengikat hatinya kepada kekayaan itu. Ingat, karena Tuhan tidak mau diduakan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Itu firman Tuhan katakan, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Siapa yang kita layani? Tuhan atau dunia ini? Jadi itu pertanyaan
yang saya berikan untuk menutup khotbah kita. Siapa yang kita layani? Tuhan atau dunia ini? Mari jadikan melayani sebagai gaya hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga. Kami berterima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau hidup kami melayani Tuhan sampai kami kembali kepadamu Bapa. Dan tolong kami jika selama ini kami melayani karena kepentingan diri kami sendiri. Kami minta ampun Tuhan. Ajarkan kami ketika kami melayani Tuhan, kami mempunyai motivasi yang benar supaya kami mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bapa, ini hidup kami. Kami mau menjadikan melayani sebagai gaya hidup kami. Karena itu Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkaulah teladan hidup kami. Tolong kami Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kami mau ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kami. Dan kami siap melayani-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Antioquia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati jemaat ini. Supaya mereka melayani Tuhan dengan hati yang menyala-nyala. Roh mereka tidak padam di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Pak Jeffrey, beserta ibu dan anak-anak yang melayani di dalam jemaat-Mu ini. Kiranya Tuhan terus taruh di dalam hati mereka. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi jemaat. Supaya mereka melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak di surga. Nama Tuhan Yesus. Haleluya.